Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa tabibi qulubina Muhammad sallallahu alaihi Muhammad mustahiba birahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini mutalazimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzal 'ulum wa hab lana wasi'al fuhum bi jahin nabiyil ma'sum wa alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para hadirin, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Ini jawaban apa betul? Campur. Inggris? Sallallahu Muhammad. Nanti insya Allah bahasa Indonesia dan diterjemahkan Madura oleh yang lain. Kalau TV langsung keluar subtitle, teks. Sallallahu Muhammad. Hadirin wal hadirat, para jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa hadir, kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah menjadi tempat yang penuh barokah. Amin. Menjadi tempat yang mengalir kebarokahannya untuk kita, keluarga kita, masyarakat kita, dan keturunan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Malam hari ini sedikit kita membahas tentang sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu kita membahas tentang rahmatuhu sallallahu alaihi wasallam bisibyan. Bagaimana rahmatnya Kanjeng Nabi kepada sibyan. Apa sibyan kan? Sibyan itu adalah anak-anak atau anak kecil ya. Jadi sebelum kita bahas itu, ini satu kitab. Satu kitab ini judulnya Sayyiduna Muhammad Al-Insanul Kamil. Kitab dikarang oleh As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang ceritanya intinya banyak menceritakan bagaimana kesempurnaannya Kanjeng Nabi, khususnya dalam bidang rahmatnya Kanjeng Nabi. Bagaimana rahmatnya kan kasih sayang. Rahmat itu kasih sayang, sehingga orang yang mau ikut Kanjeng Nabi tanda utamanya adalah kasih sayang. Muhammadur Rasulullah. Dalam ayat Allah berfirman, Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Dan orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi, sahabat ataupun orang-orang yang mau ikut bersama Kanjeng Nabi, asyidda'u 'alal kuffar, akan keras, tegas kepada orang kafir. Keras kalau sesama orang kafir, keras. Keras itu dalam artian salahnya keras. Tapi kalau manusianya tidak boleh keras. Karena Kanjeng Nabi sama orang kafir ya salaman. Kanjeng Nabi sama orang kafir ya bermuamalah, dagang, jual beli. Tapi urusan kekafiran tidak bisa tawar menawar. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ruhama'u bainahum. Orang-orang yang bersama Kanjeng Nabi, yang mau ikut Kanjeng Nabi itu ruhama, rahmat kepada sesama.
Kalau sesama muslim itu tidak pandang mata dengan dua mata, pandang dengan sebelah mata, tapi di dalam kebaikan. Maksudnya bagaimana, Beb? Ketika mungkin ngelihat kesalahan, tidak dilihat dengan dua mata, tapi dilihat dengan satu mata. Oh salah, nggak apa-apa, tidak kelihatan, padahal kelihatan. Ya, padahal kelihatan, tapi kalau sesama muslim, kalau perlu, apa namanya? Merem. Itu sudah ya. Mendem. Oh mendem. Sallallahu Muhammad. Sampai repot saya bahasa Madura. Dulu almarhum Habib Hashim itu selalu kalau ngasih nasihat saya guyonan selalu bilang ini, Becing, kalau kamu kepingin bisa bahasa Madura, latihannya ini satu kalimat ini, lancar ini, insya Allah lancar Madura. Saya bingung. Satu kalimat ya. Kalau lancar sampai sekarang bisa lancar, insya Allah seterusnya bisa lancar semua Madura. Apa Beb? Sampai ini saya ngomong. Tapi sampai sekarang saya nggak lancar. Berapa tahun sudah? Bede. Sampai sekarang saya nggak tahu bedanya apa. Pokoknya artinya ada wadahnya bedak, pecah, cuek. Nah, Maduranya yang betul gimana Maduranya? Bedak. Itu sudah di bahasa Indonesia saja. Jadi sampai sekarang belum lancar-lancar. Ada orang yang bilang dia Habib Soleh bin Jindan itu lancar. Iya punya istri orang. Jadi sampai tarikan saya dulu kalau memang. Kalau enggak jangan paksa saya Madura. Sallallahu Muhammad. Buyur. Syuting soalnya. Sallallahu Muhammad. Jadi kembali ke sini. Nabi Muhammad SAW itu sifat utamanya rahmatan lil alamin. Jadi kalau mau ngikut kanjeng Nabi, ayo dilihat kita ini rahmat apa tidak. Ketika rahmat itu jauh dari hidup kita, kayaknya berarti kita jauh dari kanjeng Nabi. Bib, saya kepingin jadi orang yang rahmat. Bib, mungkin saya ini orangnya kasar atau hati saya ini mungkin keras. Ada obatnya yang disebutkan oleh ulama. Sampai tahu kanjeng Nabi Muhammad SAW punya sahabat. Kanjeng Nabi itu punya sahabat yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar ini keras. Sayyidina Umar ini tegas, keras. Sebelum masuk Islam kerasnya ngawur. Orang keras itu boleh, tapi kalau kerasnya betul. Kalau kerasnya salah, tidak bagus. Keras tapi dalam kebaikan. Keras ketika ada orang maksiat, tegas boleh. Tapi keras ke anak, keluarga, istri, bukan. Itu bukan akhlaknya kanjeng Nabi. Sayyidina Umar ini sebelum masuk Islam keras. Ketika masuk Islam beliau keras, tapi keras yang betul. Makanya bukan namanya keras, tapi tegas. Bahkan kata kanjeng Nabi Muhammad SAW, beliau sampai mengatakan masalaka Umarul fajjan illa salaka syaitonu fajjan ghairu fajjik ya Umar. Umar, ya, kata kanjeng Nabi, Sayyidina Umar nih kalau sudah lewat satu fajjun itu gang, satu lorong kecil, jalan apa? Jalan kecil bukan jalan raya, jalan, longlongan. Kalau Sayyidina Umar nih lewat longlongan tadi itu, lombongan. Rusak. Kalau Sayyidina Umar nih lewat satu lombongan, kata kanjeng Nabi, illa salaka syaitonu fajjan ghairu fajjik. Umar, kamu tahu kalau kamu lewat satu lombongan, setan itu bakal milih lombongan yang bukan dilewati sama Sayyidina Umar. Saking keremnya Sayyidina Umar, saking takutnya setan, belum dimarahi, takut ketemu takut. Dan Sayyidina Umar ini keras. Bahkan dikatakan dulu Sayyidina Umar ini paling musuh sama Islam, paling keras sama Islam. Sampai satu peristiwa singkat cerita, Sayyidina Umar itu bisa masuk Islam karena datang kepada saudara perempuannya yang namanya Fatimah. Fatimah binti Mas'ud. Binti Khattab. Umar bin Khattab. Berarti Fatimah binti Khattab. Enggak usah bingung Pak. Kalau tanya binti itu lihat saudaranya sampai tahu. Siapa namanya Ali bin Abi Thalib? Berarti Pak Ali Mas'ud. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berarti abahnya Sayyidina Ali, Sayyidina Abi Thalib. Sayyidina Umar bin Khattab abahnya Sayyidina Umar bin Khattab.
Khattab. Sayyidina Utsman bin Affan berarti abahnya Sayyidina Utsman. Sayyidina Affan. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berarti abahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mana bin? Enggak ada binnya. Kalau bin itu berarti anaknya, putranya. Kalau Sayyidina Abu Bakar bin Siddiq atau Pak Siddiq? As-Siddiq berarti bukan anaknya Pak Siddiq. Sayyidina Umar bin Khattab berarti punya saudara namanya Fatimah binti Khattab. Beliau Sayyidina Umar ini dengar cerita, dengar kabar bahwasannya ketika beliau berhadapan dengan salah seorang sahabat yang bernama Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas mau tukaran, berantem, carok, ya. Ketika mau pukul-pukulan, kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas bilang ini, Mar, kamu nih ruwet sama saya, kamu bingung sama saya, kamu punya saudara lu perempuan masuk Islam, kamu tidak bingung, hah? Kata Sayyidina Umar, saudara saya masuk Islam? Iya. Pak Umar coba ke rumahnya, Fatimah itu sudah masuk Islam, bukan cuma dia sama suaminya masuk Islam semua. Sayyidina Umar ngambil pedang, datang ke rumahnya Siti Fatimah. Singkat cerita, di situ ada Sayyidina Khabbab Ibnul Arat yang ngajari ngaji. Ketika tahu ngetok rumahnya Sayyidina Fatimah, dok, wah, preman ngetok. Preman datang, bingung Sayyidina Fatimah. Guru ngajinya Sayyidina Khabbab ketika itu sembunyi, masuk kamar takut sama Sayyidina Umar. Iya. Jadi kadang-kadang guru ngaji untuk tukaran takut, Pak. Ya alhamdulillah kan Pak. Kalau seustad ya guru ngaji ya tukaran ustad juga ya sampean apa kerjanya? Ya bagi-bagi tugas lah. Bagian tukaran sampean, bagian ngaji saya, nanti bagian perang ya sampean di depan. Saya di belakang bagian doa kan. Ya saya doa itu nangis nanti. Kalau nangis itu perlu tenaga biasanya. Kembali sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Khabbab sampai sembunyi. Ketika Sayyidina Khabbab sembunyi, Sayyidina Umar masuk di dobrak pintunya. Beliau dengan suaminya, singkat cerita ya, cerita kita singkat saja. Ketika itu sampai marah Sayyidina Umar ketika melihat apa namanya itu. Baca mantra apa itu tadi saya dengar dari luar? Kata Sayyidatuna Fatimah, mulut jangan kurang ajar. Ini bukan mantra, ini kalamnya Allah. Jangan sembarangan mulut bilang mah. Ada orang ngaji, zaman sekarang kan begini. Ada orang ngaji, umat kami terus. Ada orang bawa apa namanya dupa, tahu dupa sebenarnya? Apa dupa itu? Menyan ya. Menyan jauh di bawah, Ustaz Badri bawa menyan, wah masya Allah, kadang-kadang baunya itu mahal, Pak, 75.000 satu kotak kecil lah. Makanya kan ngambilnya sedikit-sedikit. Itu wah, kamu mulai jadi dukun Ustaz. Ini sunnah, Kanjeng Nabi itu ngajari. Bakhiru masajidakum, kata Kanjeng Nabi. Bukhuri, kasih dupa, kasih yang wangi masjid-masjid kalian, khususnya setiap hari Jumat. Kalau Jumat kasih wangi-wangian. Kanjeng Nabi dalam hadis bilang seperti itu. Itu bukan dukun. Ya ada yang menyangnya dukun ada, tapi menyangnya dukun tidak wangi, Pak. Wah kalau tidak tahu jangan ngomong aku. Menyan dukun. Waduh, sudah mulai nyarang hujan. Ya, kalau bahasa itu sering Pak cerita. Kadang-kadang saya pengajian masuk ke desa maulid, karena maulid kan biasanya dupanya dikasihkan ke Habib biar nah, wah enak ya, undang Habib plus dukun sarang hujan, enak satu paket. Kiai sarang hujannya. Ya Allah, ini sunnah. Kalau nggak tahu jangan ngomong ngawur-ngawur. Siti Fatimah ketika itu saudaranya Sayyidina Umar, saudarinya Sayyidina Umar bilang, jangan ngawur mulutmu. Ini bukan mantra tapi kalam dari kalamnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini Al-Quran. Apa itu Al-Quran? Lihat, nggak bisa kata Sayyidina Umar, kata Siti Fatimah. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Yang tidak ada yang memegang ini kecuali harus orang suci, orang bersih. La yamassuhu illal mutahharun. Tidak boleh nyentuh kecuali orang yang mutahharun, orang yang punya suci, yang bersih, yang sudah punya wudu. Makanya jangan gampang-gampang pegang Quran kalau tidak punya wudu, kecuali dalam kondisi tertentu. Lihat Quran jatuh, mau wudu dulu, ini tidak boleh haram. Ambil dulu baru wudu. Ya, seperti itu. Kalau tidak jangan. Harus pegang Quran dalam keadaan punya wudu. Akhirnya Sayyidina Umar ngambil air wudu, mandi, kemudian datang lagi minta mana? Sampai ceritanya Siti Fatimah ini dikamplong sama Sayyidina Umar, tempeleng sama Sayyidina Umar, perempuan pada kamplong sama Sayyidina Umar,
Jatuh Siti Fatimah, diambil itu kertas, ya belum kertas, waktu itu masih ditulis di kulit. Al-Qurannya masih ditulis di kulit, dibaca sama Sayyidina Umar. Apa yang dibaca oleh Sayyidina Umar? Orang sekelas Sayyidina Umar ternyata ketika baca surat Toha. Surat Toha dibaca oleh beliau beberapa ayat. Toha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawati al-'ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma tahta ath-thara wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sampai ayat itu. Beliau baca surat beberapa ayat dari surat Toha. Kemudian baca itu subhanallah Allah turunkan hidayah. Jadi bacaan surat Toha, makanya kata para ulama, kalau yang punya hati kasar itu kepengen melembutkan, ada kuncinya. Banyak-banyak baca surat Toha. Ibu-ibu di belakang punya suami kasar enggak, Bu? Alhamdulillah masyaallah. Iya apa enggak itu? Coba diam. Iya apa enggak, Bu? Alhamdulillah. Sepertinya tertekan. Sepertinya tertekan. Bapak-bapak mungkin punya istri kasar, betul? Harus, Beb. Makasih Mas. Sampai rumah merenung. Mungkin seperti itu, kadang-kadang punya anak kasar. Ulama ngajari ada kuncinya. Jangankan kelas kita, kelas Sayyidina Umar yang ketika itu keras, ternyata barokahnya baca surat Toha. Kalau bisa dibaca, diistiqomahkan. Sampai punya mungkin hatinya keras itu keras kasar, keras ngamuan, keras tidak enak sama orang, selalu pikiran jelek kepada orang dan lain sebagainya, keras kepada ajaran agama, dikasih nasihat keras hatinya, termasuk diantaranya yang melembutkan baca surat Toha. Baca surat Toha. Bahkan dikatakan siapa yang baca surat Toha itu diantara hikmahnya, faedahnya melembutkan hati. Kalau bisa dibaca sebelum subuh, kalau enggak setelah subuh boleh. Enggak bisa juga siang malam terserah, bebas. Yang penting jangan lupa baca surat Toha. Dan satu lagi ada faedahnya baca surat Toha, itu disebutkan dalam kitab Amalul Yaum wal Lailah karya Habib Hasan Asy'adri. Beliau menyebutkan, menukil dari para ulama, siapa yang baca surat Toha di satu hari tidak sampai hari berikutnya kecuali ada rezeki khusus yang datang untuk dirinya. Enak kan? Lalu urusan rezeki semangat, Pak. Urusan lembutnya hati ya insya Allah kan kapan-kapan. Ini janji Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama menukil, siapa yang baca surat Toha, insya Allah tidak masuk hari berikutnya kecuali ada rezeki baru. Maksudnya apa? Rezekinya sudah ditulis, tapi ada rezeki khusus yang akan diberikan oleh Allah sebelum berganti hari. Bahkan abah saya itu pernah cerita, ketika saya baca itu, saya ingat abah saya dulu cerita. Saya dulu kalau waktu mondok, kata abah saya, dulu itu kadang-kadang kiriman lama nggak datang-datang. Nggak gampang sekarang transfer gitu. Kiriman kadang-kadang ya memang nggak dikirim, kadang-kadang ya lama. Itu kalau sudah nggak nemu makanan, bingung di masjid, paten, semangat. Kenapa? Baca surat Toha. Kata abah saya, itu ceritain kan masih saya kecil. Abah ini kalau sudah selesai baca surat Toha, duduk di depan masjid. Kenapa? Biasanya Pak Yai lewat. Habib, guru beliau itu lewat. Kenapa? Kalau lewat setelah baca surat Toha, mesti yakin sudah. Setelah baca Toha, Pak Yai lewat bagian, Win sini. Kenapa? Ikut pengajian, selalu makan enak. Karena makan bareng ya. Nah itu rezeki langsung, Pak. Jadi sampai boleh coba besok ya. Tapi diniatkan dengan niat yang bagus. Perkara datang, alhamdulillah. Tidak datang berarti belum terlalu yakin. Diniati. Kalau yakin, santri ketika yakin makan tidak punya makanan malah makan paling enak dibandingkan santri lain, barokahnya surat Toha. Iya. Jadi kalau yang punya suami mungkin keras, dibacakan diam-diam ibu-ibu subuh-subuh baca Toha. Ya lumayan panjang iya. Tapi kan khasiatnya luar biasa. Jangan kaget, Bu. Tiba-tiba suami keras ganti berubah, pulang-pulang tiba-tiba bawa mawar merah, bawa coklat. Tapi jangan curiga, mungkin barokahnya surat Toha. Ya, itu jadi
Termasuk diantaranya kalau mau kepanjangan surat Toha, namanya mantep ya harus yang panjang. Kalau memang kepanjangan ulama ngajari, kalau bisa setelah subuh baca Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli sambil megang dada. Berapa kali? Bacanya kalau bisa 7 kali. Sama baca ya Fattah 70 kali. Ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah. Nggak sampai 5 menit ya. Ya Fattah 70 kali ditambah Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dibaca 7 kali sambil pegang dada kiri nih. Tuh pegang dada kiri. Insyaallah jadi lembutnya hati. Kalau bisa baca surat Toha. Nah, ini kenapa? Karena sifatnya Kanjeng Nabi itu punya sifat rahmat. Ya, kita sebutkan di sini ada riwayat. Rawas Syaikhan wa ghairuhuma an Anas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala sallallahu Muhammad diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan yang lainnya banyak ulama, jadi hadisnya kuat. Beliau mengatakan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Anas ini bantu-bantu di rumahnya Kanjeng Nabi 10 tahun lamanya khidmah, latih. Ngeladeni Kanjeng Nabi selama 10 tahun mulai umur 10. Jadi 10 tahun kerja mulai umur 10 berarti Kanjeng Nabi wafat beliau umur 20 tahun. Pemuda mulai kecil khidmah di rumahnya Kanjeng Nabi. Kata Sayyidina Anas, qala Kanjeng Nabi itu pernah bilang begini, inni la adkhulu fis sholati uridu italataha. Saya ini kata Kanjeng Nabi ketika mau masuk sholat, saya kepengen panjang-panjangan dalam sholat. Kalau sholat Kanjeng Nabi itu kepengen lama kalau dalam sholat. Sama kan? Sama kita Pak? Iya. Allah Akbar. Rasanya Kanjeng Nabi itu kepengen baca Al-Baqarah. Pengen baca, jangan ketawa. Kanjeng Nabi itu dikatakan kalau sudah apalagi makanya itu ada anjuran khususnya di dalam masalah sholat istisqa, masalah sholat khusuf dan kusuf, sholat gerhana. Tapi kalau selain sholat gerhana tidak boleh panjang-panjangan. Jadi imam tidak boleh. Tapi kalau sholat sendiri silakan. Kalau sholat jamaah jadi imam jangan terlalu panjang, haram. Bahkan ada salah seorang sahabat dulu agak panjang, bukan panjang sekali, enggak panjang sedikit saja. Dikatakan ada yang riwayat mengatakan sahabat itu baca juz 29 atau juz 28, enggak panjang berarti. Itu di wadul, apa wadul? Di Mama Kak, nah itu kabel ke Kanjeng Nabi dikasih tahu ke Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah itu Mu'adz bin Jabal, ya Rasulullah panjang kalau sholat kan, wah begini-begini. Akhirnya Kanjeng Nabi manggil Sayyidina Mu'adz sambil marah sambil mengatakan, afatanun anta ya Mu'adz, afatanun anta ya Mu'adz. Apa kamu ini mau bikin fitnah Mu'adz? Jangan panjang-panjang kalau sholat itu. Sebaik-baik imam itu yang tahu kondisi makmum. Yang hebat itu bukan yang paling panjang bacaannya, bukan, yang tahu kondisi makmum. Kalau kondisi makmumnya santri semua silahkan sampai baca. Kalau masjidnya itu masjid yang bukan pinggir jalan, masjid yang ada di pondok, yang semuanya santri, siap lama, siap cepat, ya, walaupun hati geruduk, tapi nurut sama kiai, bebas. Tapi kalau masjid pinggir jalan, orang lalu lalang lewat, itu tidak boleh, haram. Itu namanya bahasa fikihnya masjid tatorruk. Kalau masjid tatorruk tidak boleh panjang-panjang, kecuali satu waktu tok. Kapan? Sholat gerhana. Kanjeng Nabi itu sholat gerhana kan 2 rakaat nih. 2 rakaat caranya gini, sholat Allahu Akbar, rukuk, kemudian kembali lagi baca Fatihah lagi. Jadi 1 rakaat 2 kali Fatihah. Itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ketika baca sholat gerhana, Allahu Akbar, rakaat pertama, berdiri pertama itu baca surat Al-Baqarah sampai habis. Baca surat Al-Baqarah sampai habis. Berapa juz berarti? 2,5 juz. Siap? Nanti sholat isya siap ya? Ustaz Badri yang imami. Saya di belakang pulang. Sholatnya Kanjeng Nabi itu rakaat pertama baca Al-Baqarah. Kemudian setelah Al-Baqarah Kanjeng Nabi SAW rukuk. Begitu naik dari rukuk kan baca Fatihah lagi. Setelah itu baca surat lagi. Kanjeng Nabi baca lagi surat Ali Imran. Baca surat Ali Imran. Berapa juz? Sampai pikir sendiri sudah. Itu pernah dilaksanakan oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ubaidillah As-Segaf. Ya, di Hadramaut dulu pernah satu waktu
ketika sholat gerhana, kalau sholat lain nggak boleh, haram. Tapi kalau sholat gerhana silahkan, barangkali ada imam yang mau nyoba. Ya. Beliau pernah sholat, masjid full orang sholat gerhana. Ya. Allahu Akbar. Beliau rakaat pertama baca alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzi terus sampai amanah Rasul 2 juz setengah. Rakaat kedua Ali Imran. Berdiri kedua Ali Imran. Berdiri ketiga, rakaat kedua baca An-Nisa. Rakaat kedua berdiri keempat itu baca Al-Maidah. Berapa berarti? Baca Al-Maidah. Ya. Itu total 7 juz. 7 juz 2 rakaat. Begitu assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, lihat masjid kosong. Sisa satu orang. Semua kosong, sisa satu. Wah, kata beliau, sampai tok yang hebat. Sekampung semuanya bubar. Habis full jamaah. Tempat nanti Isa dicoba saudara. Saya pulang dulu kan. Itu beliau ketika mulai belakang cuma satu orang dok, sampai beliau bilang hebat sampean. Yang lain bubar, tinggal sampean dok yang kuat. Apa orang dibilang? Beb, saya bukan ikut sholat, saya ini kuncengnya masjid yang kunci saya. Nunggu panjenengan keluar. Karena sampean apa ya saya tunggu udah mau orang. Sallallahu Muhammad. Bagaimana kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi kata-kata Nabi. Loh, Nabi Muhammad itu kalau sudah sholat asyik. Kanjeng Nabi itu hiburannya sholat. Kanjeng Nabi itu kalau sumpek larinya ke. Kalau kita kebalik, kalau sholat sumpek. Kalau kanjeng Nabi itu apa kata Sayyidina Bilal? Sayyidina Bilal itu bilang kanjeng Nabi itu sering ngomong begini ke saya. Kalau kanjeng Nabi punya masalah, mikiri umat, mikiri masalah orang, nah kanjeng Nabi bilang, Pak, arif Nabi haya Bilal, arif Nabi haya Bilal, arif Nabi haya Bilal. Sama Bilal itu? Tukang ada. Muadzinnya kanjeng Nabi, kata kanjeng Nabi, kalau kanjeng Nabi sumpah, Bilal, hibur saya dengan suara adzan Bilal. Kalau sudah dengar adzan, adem hati saya Bilal. Sebentar lagi saya sholat, hilang semua masalah saya Bilal. Sallallahu Muhammad. Udah sholat hilang masalah kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi bilang as-sholatu mi'rajul mu'min. Kanjeng Nabi itu Isra wal Mi'raj. Lah orang itu karena kepengen mi'raj, melihat surga, melihat keindahan-keindahan, kata kanjeng Nabi ada caranya. Mana? Sholat. Kalau sholatnya bisa kayak kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi itu hebat. Kembali di sini. Kanjeng Nabi bilang, saya ini kalau sudah mau masuk sholat, uridu itolataha. Saya ini kepengen panjangkan sholat. Tapi apa kanjeng Nabi itu egois panjangkan sholat? Enggak. Apa kata kanjeng Nabi? Ini mungkin sebentar lagi adzan, saya lanjutkan nanti adzan sendiri. Nggih. Kata kanjeng Nabi, fa asma'u buka as-sabiyyi fa atajawwaz fi sholati mimma a'lamu min syiddati wajdi ummi. Kata kanjeng Nabi, ketika saya kepengin panjang, saya ini biasanya dengar suara tangisannya bayi. Ketika sholat, saya dengar bayi anak kecil nangis, bayi nangis. Fa atajawwaz fi sholati, maka saya percepat sholat saya. Loh, kanjeng Nabi dengar bayi nangis, cepet-cepetan sholatnya dipercepat, tapi bukan nyaur sampai 20 rakaat 7 menit, Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, apa ini? Sholat terus flash. Sholat tidak sampai Allah menaminta sakit, baca amin menit sampai menit. Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa ini? Itu yang saya tahu minuman. Bukan berapa yang baca ale-ale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo baca apa coba? Nggak tahu ale-ale. Di sini enggak ya. Penawar sekitarnya enggak. Kalau mau khusyuk insyaallah. Betul ya? Nah kita diajari sallallahu alaihi Muhammad wa sholli wa sallim barik alaihi. Lah dengernya angin ngantor. Kanjeng Nabi ketika saya mau masuk sholat, saya panjang rasanya kepingin, tapi saya dengar nangisnya bayi, fa'atajawwaz fi sholati, maka saya percepat sholat saya. Kenapa? Mimma a'lamu min syiddati wajdi ummi, karena saya tahu
bagaimana ibu-ibu itu kalau bayi nangis kepikiran. Jadi imam yang baik bukan imam yang panjang sholatnya, tapi imam yang tahu kondisi Dalam riwayat lain bahkan Kanjeng Nabi sempat ngamui sahabat sampai mengatakan jangan panjang-panjang kalau sholat jadi imam. Kenapa? Karena di belakangmu ada orang tua, ada orang yang punya asam urat. Kanjeng Nabi tidak nyebut asam urat. Kanjeng Nabi itu bilang jangan di belakang ada orang sakit kolesterol, berdiri agak panjang sedikit gemeter. Ada orang yang di belakang punya dua hajah, kata Kanjeng Nabi. Ada orang punya hajah, terburu-buru, tak lama sholatnya, akhirnya orang rusak aturannya. Jangan, kata Kanjeng Nabi. Rahmatnya Kanjeng Nabi. Urusan sholat kalau sama anak-anak, urusannya apalagi Kanjeng Nabi sampai mempercepat sholat. Sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi pernah satu waktu, sahabat ini pernah ketika itu Kanjeng Nabi sholat, sujud, Kanjeng Nabi dalam keadaan sujud lama sujudnya. Sampai saking lamanya Kanjeng Nabi ini ketika sujud begitu lama, sahabat itu di belakangnya Kanjeng Nabi sampai punya pikiran begitu, ya Allah, apa terjadi sesuatu pada Kanjeng Nabi? Apa Kanjeng Nabi ini, mohon maaf ya, kata sahabat, apa terjadi sesuatu atau jangan-jangan apa Kanjeng Nabi pingsan atau apa yang terjadi? Bingung. Sahabat diam terus di belakangnya. Kalau sampai mikir seperti itu kan berarti saking lamanya kan ya. Kalau cuma subhanarabbiyal a'la wa bihamdi 7 kali, insyaallah enggak sampai mikir Ustaz Badri semaput. Ya. Kalau Kanjeng Nabi sampai sahabat tuh bilang, kita ini sampai banyak yang berpikir apa terjadi sesuatu sama Kanjeng Nabi ya. Cuma hebatnya sahabat tetap dia. Sampai ketika Kanjeng Nabi Allahu Akbar selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi assalamualaikum warahmatullahi. Sahabat ini penasaran tanya Kanjeng Nabi, tadi kok sempat lama sujudnya ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kok tadi lama sujudnya panjenengan ini ya Rasulullah? Sampai kita ini mikir begini loh, apa jawaban Kanjeng Nabi? Iya, minta maaf, tadi ketika saya sujud, Hasan Husain ini masuk dari rumah saya. Karena rumahnya Kanjeng Nabi itu langsung tembusan ada ke rumahnya Sayyidatuna Fatimah, rumahnya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sholat sujud, ketika saya sujud kata Kanjeng Nabi, Hasan Husain cucunya Kanjeng Nabi itu masuk ke tempat sholat, naik ke punggung saya, sehingga saya tidak kepingin mengganggu permainan mereka sampai mereka turun sendiri baru saya naik. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi anak mainan, coba pertanyaannya, saya sampai kalau sholat anak mainan apa yang dilaksanakan? Gimana? Diturunkan apa? Atau mungkin saya yakin anak sampai tidak naik, karena sebelum naik sudah merenung duluan. Kadang-kadang sholat sudah merenung. Saya pribadi pernah satu waktu anak saya naik sholat, anak saya naik. Ketika anak saya naik, ya biasa namanya apa kan, tetap lanjut sholatnya ya biasa. Cuma anak-anak saking senengnya naik terus kayak emplok di belakang. Nah, ketika mau turun, naik lagi kan berat Pak, bawa badan sudah berat. Ketika naik lagi saya tarik anak saya, turun. Selesai sholat, assalamualaikum, ibunya gantian kamu. Tidak boleh ganggu apa sholat kok diganggu. Selesai. Baru selesai itu, saya baca kitab, saya bilang, ya Allah, Kanjeng Nabi ini bukan cuma dibiarkan, bukan cuma sholat lanjut anak di belakang, enggak. Kanjeng Nabi sujud ditunggoni, anaknya ditunggu, cucunya ditunggu sampai anak itu selesai naik, baru lanjutkan sholatnya. Sallallahu alaihi wasallam. Sujud, dan itu bukan satu anak, 2 anak, Pak. Kan iya. Kanjeng Nabi berarti kakek yang luar biasa sayangnya kepada anak. Lah pertanyaannya kapan kita seperti itu? Jadi masalahnya bukan masalah, sebetulnya bukan masalah emplok, bukan masalah mainan, tapi bagaimana kita ini ibadah yang menghadap Allah. Ternyata ibadah itu ada ibadah yang lebih besar yang harus juga diperhatikan, yaitu menyenangkan anak. Sholat saja bisa dipercepat gara-gara anak. Sholat saja sholatnya bisa diperlambat gara-gara ada anak. Nah gimana? Sallallahu Muhammad. Kalau riwayat Imam Suyuti itu sampai membuat satu syair yang menyebutkan nama anak-anak yang pernah ngompol di pangkuannya Kanjeng Nabi. Berapa total? 11 anak. Ada 11 anak yang pernah ngompol di pangkuannya Kanjeng. Lah itu yang ngompol, yang digendong berarti berapa? Ayo saya sampean.
Ibu-ibu jangan ikut nyaut. Saya sampean berapa kali kena ngompolnya anak? Woi. Hampir tidak pernah kan ya? Kanjeng Nabi itu sampai 11 anak yang pernah ngompol di Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu Alaihi Muhammad. Berarti Kanjeng Nabi berapa kali gendong anak? Makanya ulama kita ini senang sama anak. Makanya ajaran yang bagus kalau sampai lihat guru-guru kita ketika ada anak kecil salaman biasanya ikut dicium tangannya kan gitu. Sampai lihat anak kecil salaman dicium, oh berarti anak saya sakti gitu ya. Sampai itu akhlak. Karena Kanjeng Nabi itu senang seperti itu. Kanjeng Nabi kalau ada anak kecil salaman dicium tangannya, ya dipeluk, diciumi sama Kanjeng Nabi. Bahkan ada satu orang dikatakan dalam riwayat, ada satu orang Arabi datang ke Kanjeng Nabi. Arabi ini orang Badui. Orang ini datang ke Kanjeng Nabi, kemudian bilang begini, "Innakum tuqabbilun nasibyan," kata Kanjeng Nabi. Kalian panjenengan ini sama sahabat-sahabat kok sering sih dikit-dikit nyiumi anak, dikit-dikit nyiumi anak kecil. Kita tidak mau seperti itu. Itu pokoknya anak itu urusannya istri urusannya perempuan. Itu Kanjeng Nabi sampai langsung membetulkan duduknya. Ketika ada orang bilang kalau kita ini tidak biasa nyium-nyium anak, apa kata Kanjeng Nabi? Apakah kamu mau hatimu itu dicabut rasa rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala kalau tidak pernah nyium anak? Mau kamu hatimu dicabut rasa rahmatnya? Jangan. Nyium anak itu tanda rahmatnya orang tua kepada anak, dan tanda orang yang beriman itu nyiumi anak, senang ngerangkul anak. Pernah ada satu waktu ada satu pejabat menteri ekonomi gitu ya, datang ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab. Ketika ini kalau kayak gini nih, anak kecil-kecil, biarkan waktunya mainan, asal tidak kotoran ya, tidak ngotori, tidak sampai ngompol, tidak ada masalah, biarkan. Iya. Kalau bapaknya yang lain-lain, kalau anak-anak tidak ada masalah, karena memang anak-anak. Nanti kalau sudah agak besar kasih tahu, biarkan saja. Ya. Ketika ada satu menteri pejabat masuk ke rumahnya Sayyidina Umar bin Khattab mau laporan keuangan, melihat Sayyidina Umar ini telentang, iya, tidurnya begini apa? Tidur, telentang. Kenapa? Tendangan. Ya itu, mudah-mudahan betul. Sayyidina Umar ini telentang. Kemudian anak beliau, cucu beliau itu pencolotan, lompat sana, tidak tempuh datang ke Sayyidina Umar. Loncat lari, bro. Kalau itu marah gitu. Sayyidina Umar naik. Nah ini menteri ini datang masuk ke rumah Sayyidina Umar, aneh. Ya Khalifah, Pak Presiden, ini Presiden Pak. Pak Presiden, sampai ini kan Presiden, keren takut. Semua orang takut, tegas, hebat. Masa dibuat mainan sama anak-anak? Berani pencolotan, naik sini, naik ke kepala dan lain sebagainya. Itu Sayyidina Umar bingung. Nah, kalau kamu gimana? Saya kalau sama anak sama cucu ya begini. Lah kalau kamu gimana? Orang ini nyaut. Orang ini bilang menjawab Sayyidina Umar sambil mengatakan dengan bangganya bilang begini, "Amanah. Kalau saya idza dakhaltu dar sakatan natiq." Kalau saya masuk rumah, yang ngomong langsung berdiam. Saya kalau masuk rumah, takut semua. Jangan kan anak-anak, ibu-ibu ngomong, bojoku kau. Bapak datang, Mas, betul Bu? Takut, ada orang-orang yang suami itu karena kalau datang, sampai yang ngomong takut. Anak-anak itu guyonan, jangan ada bapak. Dia coba Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar tanya, gimana kamu? Kalau saya Sayyidina Umar, kalau saya masuk rumah sakatan natik, yang ngomong langsung dia. Kata Sayyidina Umar, coba ambil pulpen, kertas sini bawa. Dia ambil pulpen, dia ambil kertas sama Sayyidina Umar, dia ambil kertas itu, ditulis. Nih, pegang, dibaca oleh orang tersebut, pejabat ini menteri. Apa kata tulisannya Sayyidina Umar? Mulai hari ini kamu resmi dipecat. Bingung. Sayyidina Umar, ini saya kesini mau laporan kok main pecah-pecahkan. Apa kata Sayyidina Umar? Kamu itu tidak bisa sayang sama orang yang ada di rumahmu. Gimana kamu bisa sayang sama umatnya Kanjeng Nabi? Lah yang paling pertama butuh kasih sayang itu bukan yang di luar, tapi yang di dalam rumah. Ayo coba sekarang introspeksi. Kadang-kadang kita ini tabrakan sama orang, ya. Lewat jalan tabrakan. Benda kita jatuh, tas kita jatuh, tas orang itu jatuh, kita ambil tas orang itu dulu mungkin kadang-kadang. Mohon maaf, enggak, saya yang salah. Oh enggak, saya minta maaf, sama-sama minta maaf.
Coba istri atau anak kita yang nabrak, apa jawaban kita? Dah, jatuh bro. Nah, ayo ya. Keluar itu anggota tubuh, mata, iya betul. Iya. Ya begitu. Pertanyaannya, kalau harusnya mau ngomong yang baik, yang butuh omongan lebih baik itu anggota keluarga, istri atau orang tua? Istri itu nomor satu. Ketika anak ini nabrak menjatuhkan sesuatu, tenang jangan. Kalau orang tidak apa-apa, murah ini murah. Merusak sesuatu sudah murah. Tapi kalau anak yang menjatuhkan, waduh. Pernah satu waktu ketika Kanjeng Nabi ini diompoli sama anak kecil, ketika Kanjeng Nabi ini gendong anak-anak, Kanjeng Nabi ini akhirnya anak itu ngompol di pangkuannya Kanjeng Nabi, orang tuanya ini jerabut itu. Ngambil ya, cepet gitu, sambil kayak ngamuk gitu. Diambil paksa sama orang tuanya, kemudian sambil ngamuk, akhirnya Kanjeng Nabi bilang gini, jangan kau marah itu ya. Baju saya ini bisa diganti, tapi mental anakmu itu tidak bisa diganti, tidak sembarangan. Kamu marahi habis gara-gara satu masalah. Apalagi kata ulama, jangan mempermasalahkan hal yang urusannya sama dunia. Tapi ajari anak kita ini kita marah kalau itu urusannya sama akhirat. Ayo coba pertanyaannya, HP kita jatuh sama anak tidak sholat, marah mana? Lebih marah mana? HP jatuh apa tidak sholat? HP, dah. Ini mahal nak. Belum mahalan mana sama sholat Pak? Kalau sekarang ini bisa dijual selesai. Sholat penting aja di akhirat. Nah, lebih mahal. Tapi kadang kita tidak menunjukkan keagungan dunia di hadapan anak. Tapi ketika akhirat dan ditunjukkan bahwa kalau perlu ngamuk sholat itu. Ya? Sehingga kata ulama, kalaupun ngamuknya urusan agama. Jangan urusan dunia diagungkan. Dan itulah sahabatnya Nabi Muhammad, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah orang-orang yang rahmat kepada anak-anaknya. Terakhir Kanjeng Nabi itu sampai dikatakan, beliau itu kalau sudah masuk ke rumah, ya, kalau Kanjeng Nabi itu masuk ke rumah, Kanjeng Nabi itu langsung datang anak-anak itu, lari, semuanya lomba cepat-cepatan Kanjeng Nabi, loncat di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Berarti menunjukkan Kanjeng Nabi itu saking sayangnya dan ditunjukkan kepada anak-anak sampai akhirnya anak-anak itu senang. Bahkan Kanjeng Nabi itu dikatakan yasifu. Kanjeng Nabi itu jejer, dibuat dibariskan siapa saja, Abdullah wa Ubaidillah wa Kathir Banil Abbas. Ya, ponaannya Kanjeng Nabi masih kecil-kecil ketika itu, ponaan-ponaannya dijejer sama Kanjeng Nabi. Kemudian Kanjeng Nabi jauh, kata Kanjeng Nabi, ayo lomba lari, ayo siapa yang cepat nanti tak kasih hadiah. Lari 1, 2, 3, lari cepet-cepetan. Nanti selesai bukan dikasih hadiah satu-satu, tapi semuanya dikasih hadiah 1, 2 semuanya. Yang penting senang. Ya. Kanjeng Nabi kemudian sampai mengatakan, man hamala turfatan minasuki ila waladihi kahakana kahamilis sodaqoh hatta yado'aha fihim. Coba lihat hal sepele. Kanjeng Nabi bilang, siapa yang membawa turfah ini hal-hal remeh, sepele kecil, permen, gorengan, coklat, yang kecil-kecil itu. Ya, kata Kanjeng Nabi, siapa mungkin bahasa permen lah bahasanya, ya, tapi tidak harus permen. Kata Kanjeng Nabi, siapa orang yang membawa permen setelah pulang dari pasar, belanja, pulang, itu terus bawa hal-hal kecil untuk anak-anak, karena kahamilis sodaqoh hatta yado'aha fihim. Walaupun permen, tapi hitungannya di hadapan Allah sama kayak gotong sodaqoh. Bukan cuma ngasih orang sodaqoh sampai ngantarkan ke rumah-rumahnya orang. Itu orang pahalanya. Sodaqoh berat. Permen 1 pahalanya sama seperti sodaqoh segitu. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau saya ingat di penatapan, itu di penatapan saya kecil itu ada istilah begini, penatapan saya ingat bahasa using, ya, using penatapan. Kalau beli sesuatu sayur pagi-pagi, orang tua itu biasanya beli begini, tuku bawang, orang situ bilangnya biwang, orang penatapan. Biwang, ya, mungkin ada yang pernah tahu. Tuku biwang, susuk imut, apa itu? Beli bawang, kembaliannya permen, maksudnya permen maksudnya. Ya. Beli bawang, kembaliannya kasih permen. Loh, apa bedanya? Apa gunanya permen? Permen ada harganya, mungkin imbu-imbuan saja, tambahan saja sedikit.
Tapi ketika pulang susuknya, kembaliannya ini ambil buat beli permen. Nanti ketika sampai rumah kasihkan kepada anak-anak. Nah, sekecil itu mungkin kalau kita belikan sesuatu mainan ratusan ribu repot, belikan permen membuat senang anak-anak, itu pahalanya sama kayak gotong soda. Bahkan kata Kanjeng Nabi, nanti di akhirat di surga ada satu surga yang punya pintu luar biasa, namanya Babul Faroh. Pintu faroh, pintu kegembiraan. La yadkhuluha illa mufarrihus sibyan. Tidak boleh masuk lewat pintu tersebut kecuali orang yang senang menyenangkan hati anak kecil. Ayo pulang dari sini beli permen, nggih. Siap? Berapa harga permen Pak nih? Tapi niatkan ini permen pahalanya seperti sodako. Bukan sodako sedikit, tapi sodako yang besar yang dibawa ke rumah-rumahnya fakir miskin. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi mulai sekarang ya, makanya kalau kita lihat kadang para kiai, para ulama, para habaib, itu kadang-kadang diam-diam di kantongnya ada permen. Diam-diam lihat anak kecil, kasih. Iya. Kalau mungkin sampai dia tahu Habib Jawad, sampai nggak ada sekarang, sampai lihat di mobilnya, mesti ada coklat, coklatos, coki-coki, ada Pak. Saya bilang, sampai Habib makan ini terus. Ternyata tidak ketika turun kelihatan anak-anak, dia lari ke mobil ngambil ini coklat. Lu itu coklat 500 rupiah, 1000 rupiah, tapi pahalanya seperti ratusan ribu. Jadi mulai sekarang jangan bingung ratusan ribu sudah. Beli permen satu kotak sampai bawa kemana-mana. Ada anak kecil kasih. Insya Allah masuk surga bareng-bareng. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Allahumma hdina bihuda wa ja'alna mimman yasluhu fi ridha wa la tu'alina wa liyansiwa wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asaba. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sirrul Fatihah.